Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Perdana, NIM 227494. Di sini saya akan mempresentasikan proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Pertama-tama, yaitu pengertian manajemen bakat. Pengertian manajemen bakat ini sendiri adalah strategi untuk mengelola potensi, kemampuan, kompetensi, serta kekuatan karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Manajemen talenta ini akan membantu organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya manusia yang dimilikinya. Selanjutnya ada dasar-dasar analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yang sendiri adalah prosedur di mana Anda menentukan tugas posisi perusahaan dan karakteristik orang yang akan dipekerjakan untuk mereka. Analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan selanjutnya ada supervisor atau spesialis SDM mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi berikut melalui analisis pekerjaan. Pertama, ada kegiatan kerja, yaitu informasi tentang aktivitas pekerjaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada perilaku manusia, yaitu informasi perilaku manusia yang melakukan pekerjaan, seperti merasakan dan berkomunikasi. Dan yang ketiga, ada mesin, perkakas, peralatan, dan alat bantu kerja, yaitu informasi mengenai alat yang digunakan, bahan yang diproses, pengetahuan, tangani, atau terapkan. Dan yang keempat, ada standar kerja, ada standar kinerja, yaitu informasi tentang standar kinerja pekerjaan, atau dalam hal kuantitas atau tingkat kualitas. Yang kelima, ada konteks pekerjaan, yaitu informasi tentang hal-hal seperti kondisi kerja fisik, jadwal kerja, dan insentif. Dan yang terakhir ada persyaratan manusia. Informasi seperti pengetahuan atau keterampilan dan atribut pribadi yang diperlukan. Dan selanjutnya penggunaan informasi analisis pekerjaan, yaitu dibagi 5. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yaitu informasi tentang tugas apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dan karakteristik manusia apa yang diperlukan untuk melakukan tugas ini. Yang kedua, kepatuhan EEO, yaitu mengetahui tugas pekerjaan diperlukan untuk menentukan, misalnya, apakah tes seleksi merupakan alat prediksi yang valid untuk sukses pekerjaan itu. Dan yang ketiga, penilaian kinerja, yaitu sebuah penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual seorang karyawan dari tugasnya dengan standar kinerja pekerjaan. Yang keempat, ada kompensasi. Kompensasi ini biasanya tergantung pada keterampilan dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan pekerjaan, bahaya keselamatan, dan tingkat tanggung jawab. Dan terakhir, pelatihan, yaitu deskripsi pekerjaan, cantumkan tugas khusus pekerjaan, dan keterampilan yang diperlukan sehingga menunjukkan pelatihan apa yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, melakukan analisis pekerjaan. Pertama, identifikasi pengguna. Yang kedua, tinjau informasi latar belakang yang relevan tentang pekerjaan, seperti organisasi bagan dan bagian proses.
Dan yang ketiga, pilih posisi awal, pilih posisi perwakilan. Dan yang keempat, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang kelima, verifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan dan dengan supervisor langsungnya. Dan yang terakhir, menganalisis pekerjaan. Selanjutnya, metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Ada banyak cara untuk mengumpulkan informasi pekerjaan melalui kuesioner analisis posisi. Yang lebih kuantitatif, mungkin paling baik untuk mengukur nilai setiap pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Sebelum benar-benar menganalisis pekerjaan, ingatlah beberapa hal. Yang pertama, jadikan analisis pekerjaan sebagai upaya bersama oleh manajer SDM, kerja, dan penyelia. Yang kedua, pastikan pertanyaan dan proses jelas bagi karyawan. Dan yang ketiga, gunakan beberapa metode analisis pekerjaan. Selanjutnya, menulis deskripsi pekerjaan. Definisi pekerjaan itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Selanjutnya ada perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel itu juga dapat disebut workforce or employment or personnel atau juga planning adalah proses untuk memutuskan posisi apakah dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Yang selanjutnya, peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, memperkirakan permintaan untuk produk atau jasa. Dan yang kedua, mengikuti publikasi industri dan ramalan ekonomi secara lebih dekat untuk berusaha dapatkan pemahaman akan permintaan di masa depan. Dan yang ketiga, meramalkan pendapatan terlebih dahulu. Dan yang keempat, ada memperkirakan ukuran staf yang dibutuhkan untuk mendukung volume jualan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan faktor-faktor proyeksi saran keputusan untuk meningkatkan produk atau jasa, perubahan produktivitas, sumber daya finansial. Dan selanjutnya ada rekrutan yang efektif. Rekrutan karyawan atau employee recruiting berarti menemukan dan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Rekrutan yang efektif tidaklah mudah dengan beberapa alasan. Yang pertama, beberapa metode rekrutan lebih unggul dari yang lainnya tergantung pada pekerjaannya. Yang kedua, rekrutan tergantung pada isu-isu perekrutan seperti skala bayaran. Dan yang terakhir, hukum pekerjaan menentukan apa yang boleh dilakukan. Selanjutnya ada perekrutan yang efektif. Di sini ada 2 rekrutan yang efektif. Yang pertama,
yaitu piramida hasil perekrutan. Manajer menggunakan piramida hasil perekrutan atau penyusunan staf untuk mengukur isu-isu penyusunan staf yang perlu ditangani. Yang kedua, mengorganisasi cara merekrut. Bagi banyak perusahaan, lebih mudah untuk merekrut secara sentral karena sekarang terdapat banyak rekrutan situs di jaring. Selanjutnya, sumber kandidat internal. Yaitu yang pertama menemukan kandidat internal, itu ada dua. Pertama, pengumuman pekerjaan berarti mempublikasikan pekerjaan lowong kepada karyawan. Yang kedua, menyebutkan atribut pekerjaan, kualifikasi, penyelia, jadwal kerja, dan tingkat gaji. Yang kedua, mempekerjakan kembali. Sisi baik mempekerjakan kembali mantan karyawan yaitu kuantitas yang telah dikenal dan telah mengenal budaya, gaya, dan cara perusahaan. Di sisi lain, karyawan yang keluar mungkin kembali dengan perilaku kurang positif. Selanjutnya ada sumber kandidat dari luar. Di sini ada 3 metode cara merekrut. Pertama, merekrut via internet, yaitu sebagian pemberi kerja merekrut melalui situs mereka sendiri atau menggunakan papan pekerjaan. Pengguna dapat mencari pekerjaan berdasarkan kata kunci. Yang kedua, media sosial dan SDM. Rekrutan juga beralih dari papan pekerjaan daring menuju situs. Jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn. Dan terakhir, praktik perekrutan lainnya atau bisa disebut resumpal. Resumpal ini sendiri adalah sebuah lamaran pekerjaan universal standar. Pencari kerja menyerahkannya kepada pemberi kerja yang berpartisipasi. Selanjutnya, merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Pertama, merekrut wanita. Pemberi kerja menekankan pentingnya merekrut wanita serta pria. Identifikasi kesenjangan dalam perekrutan dan preferensi wanita. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Langkah pertama dalam menarik dan mempertahankan orang tua tunggal adalah dengan membuat tempat kerja ramah. Ketiga, pekerja berusia lanjut. Para pekerja berusia lanjut cenderung mempunyai tingkat absensi yang lebih rendah, reliabilitas lebih tinggi, dan kebiasaan lebih baik dibandingkan pekerja usia muda. Dan yang keempat, pentingnya keragaman. Kita harus menghilangkan 6 stereotip umum mengenai pekerja usia lanjut, bahwa mereka kurang termotivasi, kurang bersedia berpartisipasi dalam pelatihan. Yang kelima, merekrut minoritas. Pertama-tama, pahami rintangan yang mencegah minoritas untuk melamar. Setelah mengetahui rintangannya, kita beralih untuk merumuskan rencana untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, bekerja dengan disabilitas. Riset yang ada cukup persuasif mengenai fakta dalam hampir kriteria kerja karyawan dengan disabilitas merupakan pekerja kapabel.
Selanjutnya, mengembangkan dan menggunakan formular aplikasi. Tujuan formulir aplikasi itu ada 4 jenis. Pertama, penilaian mengenai perkara substantif seperti pendidikan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, menarik kesimpulan mengenai kemajuan dan pertumbuhan sebelumnya dari pelamar, khususnya yang penting bagi kandidat manajemen. Yang ketiga, menarik kesimpulan sementara mengenai stabilitas pelamar berdasarkan pada catatan sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan data dalam aplikasi tersebut untuk meramalkan kandidat mana yang akan berhasil dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menggunakan formular aplikasi. Menggunakan formulir aplikasi untuk meramalkan kerja. Sejumlah pemberi kerja menggunakan analisa informasi aplikasi atau biodata untuk meramalkan masa kerja dan kinerja karyawan dalam sebuah studi. Riset menemukan bahwa pelamar yang mempunyai masa kerja yang lebih panjang dengan pemberi kerja sebelumnya lebih tidak berkemungkinan berhenti dan juga mempunyai kinerja yang lebih tinggi dalam 6 bulan setelah akan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.